habibina wa habibi ilahil alamin, sumya fis sama'i bi Ahmad wa fi ardina bi Abi Qasimil Mustafa Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin al-ma'sumin siyama ala baqiyatillahi fil aradin imamuna sahibal asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif wa la'nu daim ala jami' a'daihim mundu adam ila qiyami yaumiddin. Aqulu lakum ayyuhal ikhwa jami'an hibba'il Husain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita berada di malam yang kedua bulan Muharram. Pada pertemuan malam yang telah lalu, di malam pertama malam Muharram, saya sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membeli diri mukmin dan hartanya yang ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Dan saya sudah menyampaikan tentang ciri-ciri orang mukmin tersebut, yang pada intinya seorang mukmin menurut pandangan dunia Al-Qur'an, menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian keimanannya tidak ada sedikit pun keraguan dalam dirinya, menetapkan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan ketidakraguan yang disebut dengan keyakinan akan keimanannya tersebut diaplikasikan, dibuktikan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan representasi daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa orang mukmin adalah jika seseorang mencintai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib salawatullah salamu alaih, dia adalah mukmin. Orang yang membenci Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib beserta Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, dia munafik. Dan munafik menurut pandangan Al-Qur'anul Karim fid darkil asfali minan nar, dia akan diletakkan di bawah kerak neraka jahanam yang paling dalam. Berbicara Muharram bukan berbicara orang kafir, tetapi berbicara kebiadaban yang terjadi di bulan Muharram, tepatnya terjadi di tahun 61 Hijriah, merupakan sebuah kebiadaban yang dilakukan oleh sekelompok orang atau orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga bertakbir, tetapi takbirnya merupakan sebuah dengungan takbir orang-orang munafik, di mana dia menghunuskan pedang. Dengan takbirnya tersebut membunuh orang yang manifestasi daripada Tuhan, yang cerminan daripada Tuhan, uswatun hasanah, suri tauladan yang wajib untuk diikuti. Itulah yang terjadi kebiadaban di bulan Muharram. Di bulan Muharram terjadi sebuah kebiadaban di mana sosok seorang Bani Umayyah yang bernama Yazid bin Muawiyah laknatullah alaih, dia adalah sosok yang digambarkan sendiri oleh Imam Al-Husain ketika Yazid bin Muawiyah memaksa Imam Husain alaihi salam untuk berbaiat terhadap Yazid melalui kaki tangan Yazid. Kemudian Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam
mengatakan terhadap pembawa pesan yang memerintahkan Imam Husain alaihissalam untuk berbaiat kepada Yazid. Apa kata-kata Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam? Perhatikan benar-benar kata-kata Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, misli la yubayyi'u misla Yazid. Misli la yubayyi'u misla Yazid. Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam mengatakan kepada pembawa pesan di mana Muawiyah telah menyalahi kesepakatan antara Imam Hasan dan Muawiyah, di mana setelah Muawiyah turun tahta maka kepemimpinan umat diserahkan terhadap umat, tetapi itu dikhianati oleh Muawiyah, dan Muawiyah mengangkat putra mahkota seperti Yazid, dan Yazid memerintahkan kepada gubernurnya untuk memerintahkan kepada seluruh gubernur yang berada di negara-negara Islam untuk berbaiat kepada Yazid. Dan ketika itu Imam Al-Husain berada di Madinah dan diperintahkanlah Imam Husain berbaiat. Imam Husain mengatakan apa? Misli la yubayyi'u misla Yazid. Orang seperti aku, kata Imam Husain, tidak mungkin berbaiat kepada orang seperti Yazid. Perhatikan kalimat ini. Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam tidak mengatakan ana la ubayyi'u Yazid, aku tidak mau berbaiat kepada Yazid. Tetapi Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam mempergunakan kata ketiga, di mana misli, orang seperti aku, kata Imam Husain, tidak mungkin berbaiat kepada orang seperti Yazid. Artinya apa? Imam Husain tidak mengatakan aku tidak mau berbaiat kepada Yazid. Artinya proklamasi Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam yang mengatakan orang seperti Imam Husain tidak mungkin berbaiat kepada orang seperti Yazid. Artinya kata-kata Imam Husain, penolakan Imam Husain untuk berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah akan abadi sampai hari kiamat, di mana seorang mukmin yang digiring untuk mengikuti orang zalim, orang fasik, orang munafik, maka dia akan mengatakan orang mukmin itu tidak mungkin bergabung di kapilahnya orang-orang munafik. Dan ini terjadi sampai hari kiamat, sampai dunia ini berakhir, di mana akan terjadi zaman demi zaman, akan terjadi orang atau kelompok seperti Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, dan satu kelompok atau orang-orang seperti Yazid laknatullah alaih. Orang seperti Imam Husain alaihi salatu wassalam mewakili dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewakili orang-orang yang mengibarkan panji al-haq, mewakili orang-orang yang berani menentang segala kefasikan, kejoliman, kemunafikan, kepura-puraan. Orang seperti Imam Husain alaihi salatu wassalam akan ada di setiap zaman dan waktu, di mana dia berdiri kokoh, dia tidak pernah diintervensi, dia tidak pernah akan terpengaruh sedikit pun dengan gemilau dunia yang dijanjikan oleh orang seperti Yazid, yang dijanjikan oleh orang-orang fasik, yang dijanjikan oleh orang-orang munafik, yang dijanjikan oleh orang-orang zalim. Inilah yang terjadi di setiap zaman dan kurun waktu. Begitu juga di setiap zaman akan ada orang seperti Yazid yang akan menggadaikan keimanannya. Pengikut Yazid adalah orang yang menggadaikan keimanannya demi gemerlapnya dunia. Dia mengatakan bahwa dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia mengibarkan panji kebatilan, tetapi dia tidak malu menghancurkan, menggadaikan keimanannya, menghancurkan dirinya dengan memproklamirkan dirinya bertuhan dan mengatakan dirinya sebagai umat kakek Al-Husain Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tetapi dia menghancurkan panji Rasulullah, menghancurkan darah Rasulullah, membelah darah Rasulullah, mengalirkan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencincang-cincang habis kebenaran yang dibawa oleh Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, Imam Al-Husain setelah mengatakan demikian, orang seperti aku tidak mungkin mau berbaiat kepada orang seperti Yazid. Aku adalah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa di zamannya, sedangkan Yazid adalah orang yang paling fasik. Begitu kata Imam Husain. Aku adalah representasi dari Rasulullah. Aku adalah suara Rasulullah, suara kebenaran, suara al-haq. Sedangkan Yazid adalah suara kefasikan, suara kezaliman, suara kekejian. Orang seperti aku dijaga dari sesuatu yang kotor. Apa yang aku makan adalah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang seperti Yazid adalah penzinah dan pemabuk. Misli la yubayyu misla Yazid. Orang seperti aku, kata Imam Husain, tidak mungkin berbaiat kepada orang seperti Yazid. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Pengikut di setiap zaman dan kurun waktu akan ada peristiwa dua kelompok. Kelompok yang dibawa oleh Imam Husain alaihi salatu wassalam dan kelompok yang dibawa oleh Yazid laknatullah alaih. Kelompok Fir'aun dan kelompok para nabi. Yazid adalah mewakili kelompok Fir'aun dan Al-Husain alaihi salatu wassalam mewakili dari pemimpin yang telah direpresentasikan oleh para nabi. Dan Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam belahan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mukmin adalah orang yang mau menggadaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menghargai diri seorang mukmin dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang mukmin di dalam ayat 111 dari surah At-Taubah dikatakan fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Mereka berperang di jalan Allah, ada yang terbunuh dan ada yang membunuh, ada yang membunuh dan ada yang terbunuh, ada yang syahid, ada yang membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah janji Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan, diceritakan di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala seperti Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Dan ini adalah faman aufa bi ahdihi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Barang siapa yang telah menepati baiatnya, menepati janjinya, dan selalu memperbaharui baiatnya, memperbaharui janji kesetiaannya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada wali-wali Allah di zamannya, pada imam di zamannya, maka berita gembirakanlah kepada orang-orang mukmin tersebut bahwa mereka adalah diberikan sebuah kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung itu bukan sebuah kemenangan yang kita mendapatkan hadiah secara materi. Para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah terdahulu, ketika mereka berjuang di jalan Allah untuk menyampaikan risalah-risalah Allah, untuk menggiring kaumnya ke jalan kebenaran, maka para nabi tersebut mendapatkan sebuah musibah yang sangat besar. Mereka dimusuhi oleh kaumnya. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berjuang, berjihad, berdakwah hampir 1000 tahun hanya diikuti 80 orang di dalam bahtera Nuh alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau berjuang melawan arogansi Fir'aun
Beliau hanya diikuti segelintir orang, banyak dikhianati oleh Bani Israel. Bagaimana para nabi-nabi yang lainnya? Nabi Isa alaihi salam, Ruhullah, beliau menyampaikan kebenaran, menyampaikan kitab Injil, tetapi dimusuhi, hanya diikuti oleh 12 orang pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang disebut dengan Hawariyun. Puncak dari musibah para nabi tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, puncak dari nabi dan rasulnya, nabi akhir zaman, di mana puncak musibah para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkumpul seluruhnya pada peristiwa Karbala, terkumpul seluruhnya pada peristiwa Asyura di Karbala, yang mana peristiwa Karbala ini sudah diketahui oleh para nabi sebelumnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintah Allah subhanahu wa ta'ala menyembelih Ismail alaihi salam, kemudian diganti Allah subhanahu wa ta'ala dengan domba. Ibrahim setelah membuka mata beliau ketika ingin menyembelih Ismail alaihi salatu wassalam, beliau menutup matanya, beliau menutup mata. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menutup mata beliau. Kemudian beliau menyembelih Ismail. Setelah disembelih, beliau membuka matanya. Setelah beliau membuka matanya, beliau melihat ke depan, yang tersembelih adalah kibas, yang tersembelih adalah domba. Kemudian beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah kurbanku tidak diterima oleh Engkau ya Allah? Mengapa Engkau menggantikan kurbanku, anakku Ismail, dengan seekor domba?" Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Wahai Ibrahim," di dalam Al-Quran dikatakan, wa badalnahu bidibikin azim wa tarakna alaihim fil akhirin. Kami menggantikannya Ismail alaihi salam bidibikin azim, dengan penyembelihan yang agung. Penyembelihan yang agung yang dimaksud di sini adalah bukan seekor domba, di mana ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melihat sembelihan beliau, pengorbanan beliau untuk menyembelih anaknya Ismail diganti dengan domba, Ibrahim alaihi salatu wassalam Khalilullah bersedih, memohon bertanya kepada Allah, apakah kurbanku tidak diterima? Allah mengatakan, kurbanmu diterima wahai Ibrahim, tetapi kurbanmu digantikan dengan penyembelihan agung, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan akan kami gantikan pada generasi anak cucumu yang akan datang wahai Ibrahim. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam menangis, bersedih, dan disitulah kita mengetahui dari riwayat tafsir daripada ayat yang mengatakan wabadalnahu bidibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin, merupakan sebuah kabar terhadap kita bahwa penyembelihan agung yang ditangisi oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah terjadinya tragedi tahun 61 Hijriah di Asyura, di mana Ibrahim alaihi salam ketika ingin menyembelih Ismail atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, beliau menutup mata beliau. Tetapi bagaimana Imam Husain alaihi salatu wassalam ketika anak panah bercabang 3 yang beracun mengenai leher dari anak kecil, anak Imam Husain Ali Al-Asghar, beliau melihat dengan nampak tanpa menutup mata beliau. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berada di sumur, dibuang oleh saudara-saudaranya, tetapi Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam kehausan di padang Karbala. Inilah sebuah proklamasi bahwa
perjuangan Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam tidak akan pernah padam. Akan ada sekelompok orang atau pribadi seseorang, sekalipun sedikit jumlahnya, tetapi peristiwa yang terjadi pada Muharram yang dijadikan sebagai kedukaan semesta akan selalu ada di tengah-tengah kita. Begitu juga orang-orang yang mengibarkan panji Bani Umayyah, Yazid bin Muawiyah laknatullah alaih akan selalu ada di sepanjang masa. Kemudian kita berada di pihak mana? Dan kita berada di jalan yang mana? Jika kita mengikuti Imam Husain alaihi salatu wassalam, tangisan di Karbala, tangisan Zainab, Sayyidah Zainab Al-Kubra, Sukainah, Ummu Kulthum, dan wanita-wanita Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam bukan tangisan kecengengan, justru tangisan perlawanan kepada sebuah kejoliman, justru tangisan pemberontakan terhadap sebuah kefasikan. Itu yang telah dilakukan oleh pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, yang dilakukan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di malam yang kedua ini kita harus mengingat, ketika kita telah menetapkan diri kita sebagai seorang mukmin, pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pengikut Imam Ali bin Abi Thalib beserta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'sumin, adalah orang-orang yang telah menetapkan dirinya untuk menggadaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah dan kepada imam zamannya, di mana dia tidak pernah bergeser sedikit pun, sekalipun pengikut Imam Ali sejak awal sampai dengan kekinian mereka selalu terisolasi, mereka selalu dimusuhi, mereka selalu mendapatkan intimidasi, mereka selalu disakiti, mereka selalu difitnah, mereka selalu dicap sebagai seorang yang sesat, mereka selalu dicap sebagai golongan orang-orang yang sesat. Tetapi seorang pengikut Imam Ali bin Abi Thalib tidak akan pernah gentar dengan simbol-simbol yang dicapkan terhadap mereka. Pengikut Imam Ali bin Abi Thalib, pengikut Asyura, pengikut Karbala, pengikut Imam Husain tidak akan pernah bisa terkecoh dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang menawarkannya berbagai materi. Pengikut Al-Husain alaihi salatu wassalam tidak akan pernah padam melakukan sebuah perjuangan walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Pengikut Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam akan selalu berkata, hayhata minadzillah, pantang menjadi seorang yang rendah, merendahkan dirinya di hadapan kaum zalim. Pengikut Imam Husain alaihi salatu wassalam tidak akan pernah berhenti memberikan peringatan-peringatan kepada orang-orang yang berbuat zalim di permukaan bumi ini. Itulah pesan daripada Asyura, kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala. Setiap hari adalah Asyura, di setiap bumi adalah Karbala. Dikala kemunafikan menampakkan dirinya di tengah-tengah umat manusia, di mana kata-katanya manis tetapi hatinya menyimpan satu belati yang busuk untuk ditusukkan kepada orang-orang beriman, pengikut Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam yang diajari oleh madrasah Karbala, dia akan tampil sebagai cahaya di tengah kegelapan umat. Pengikut Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam akan selalu berada di garda depan kepada sebuah kebenaran. Pengikut Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang senantiasa memelihara dirinya, tidak akan mengotori dirinya dengan sebuah kemaksiatan. Pengikut Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam siap untuk mengalah demi persatuan. Tetapi ketika sebuah kejoliman merajalela yang satu-satunya untuk melawan kejoliman tersebut menggadaikan nyawa,
maka pengikut Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam akan berbondong-bondong untuk menggadaikan nyawanya. Labbaika ya Al-Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Pengikut Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam tidak pernah bosan, tidak pernah ragu untuk berjalan di jalan sebuah kebenaran, dan pengikut Imam Al-Husain akan menyelesaikan tugas-tugasnya sampai dia menjadi orang yang diridhai Allah dan menjadi Allah ridho kepadanya, dan dia akan menjadi orang-orang yang diridhai Allah. Kita memiliki pemimpin besar, kita memiliki pemimpin emanasi sempurna Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki Imam Husain, kita memiliki Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Sekalipun semua orang selama 80 tahun dikutuk di mimbar-mimbar masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Imam Ali bin Abi Thalib telah membuktikan dan melahirkan pengikut-pengikutnya yang tidak akan lapuk terkena hujan dan tidak akan terbakar terkena api. Dia kokoh. Dia adalah Ibrahim yang melawan Namrud, walaupun Ibrahim diletakkan atau dibakar oleh api menjadi dingin. Oleh karenanya jangan takut, kita bersama orang-orang besar, kita bersama duta-duta Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengarungi kehidupan ini. Setiap Muharram kita harus muhasabah diri kita, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada imam zaman kita. Imam Husain alaihi salatu wassalam menghendaki kepada umatnya di akhir zaman ini untuk taat kepada Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif. Jadilah penanti Imam Mahdi yang bergerak, yang aktif. Jadilah penanti Imam Mahdi alaihi ajallallahu farajahu syarif sebagai orang yang berada di garda depan. Jadilah penanti Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif untuk melakukan sebuah reformasi di tengah-tengah kita dan memperbaiki persaudaraan di antara kita, untuk membuat Al-Husain tersenyum, untuk membuat Al-Husain tersenyum, untuk membuat Sayyidah Zahra tersenyum, membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Imam Al-Husain sudah menggadai, sudah mempertaruhkan nyawanya demi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi kasih sayangnya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para malaikat menawarkan ribuan pasukannya untuk membantu Imam Husain menolaknya. Silahkan kalian pergi, ini urusan aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika 70.000 jin ingin membantu Imam Husain alaihi salatu wassalam, Imam Husain berkata, kalian pergi, ini bukan urusan kalian. Aku ingin memenuhi janjiku kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 72 orang melawan 30.000 pasukan. Ini bukan sebuah peperangan, tetapi ini adalah pembantaian yang sangat luar biasa. Tetapi semua yang ikut dalam kabilah Imam Husain alaihi salatu wassalam berebut untuk mempersembahkan dirinya menggapai keharuman syahadah, menggapai harumnya surgawi, di mana Rasulullah mengatakan Al-Hasan wal Husain sayyidash syababi ahlil jannah. Siapa surga itu? Karena mereka mengenal surga. Surga itu adalah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Orang yang membenci Al-Husain, orang yang memerangi Al-Husain, orang yang tidak taat kepada Imam Husain alaihi salatu wassalam, tidak mungkin dia akan mencium bau surga. Orang yang fasik, berbuat jahat, tidak mungkin dia akan mengenal Imam Husain alaihi salatu wassalam. Surga akan didapatkan ketika kita taat kepada Imam Husain alaihi salatu wassalam, ketika kita taat kepada imam zaman kita, waliu amril muslimin, Imam Said al-Khamenei, sebagai wakalah dari Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif, merupakan satu kesatuan yang instruksinya, yang perintah-perintahnya adalah perpanjangan tangan daripada Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif.
Beginilah pengikut Imam Husain. Dia tidak akan pernah banyak daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagaimana seorang anak kecil dari anak seorang Wahab, Abdul Wahab, dia disuruh oleh ibunya untuk menantang sebuah pasukan yang banyak dengan persenjataan yang lengkap. Kemudian Imam Al-Husain dengan kasih sayangnya memanggil anak kecil tersebut, "Wahai putra Wahab, kembalilah kepada ibumu. Mungkin ibumu akan bersedih kalau engkau gugur di medan perang ini." Maka seorang anak kecil yang kurang lebih hanya berumur sekitar 10 tahun, 7 sampai dengan 10 tahun, mengatakan, "Ya benar Rasulullah, wahai putra Rasulullah, ibuku memerintahkanku untuk membela keluarga Muhammad, keluarga Fatimah, keluarga Imam Husain alaihi salatu wassalam." Kemudian anak kecil itu gugur di medan tempur, dicincang-cincang pedang-pedang durjana. Ketika melihat hal yang demikian, ibunya bukan bersedih, tetapi seorang ibu yang telah mengirim anaknya demi untuk mempersembahkan, menggadaikan nyawanya kepada Allah, Rasulullah dan imamnya, mengatakan, "Ahsanta ya bunayya, aku bangga terhadapmu wahai putraku, aku sangat bangga kepadamu wahai putraku." Inilah seorang mukminah, inilah seorang pengikut Imam Husain alaihi salatu wassalam. Sesuatu yang sangat berharga sekalipun hilang di hadapannya karena membela imamnya, membela kebenaran, dia tidak akan bersedih. Dia justru bersyukur kepada Allah. Dia berbangga di hadapan Imam Husain alaihi salatu wassalam. "Aku bangga wahai imam, aku bangga wahai putraku kepadamu." Saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan di malam yang mulia ini, di malam yang kedua bulan Muharram, mudah-mudahan kita dapat memperbarui baiat kita kepada pemimpin kita, kepada imam kita, imam zaman, Imam Mahdi ajallallahu farajau syarif. Mudah-mudahan di setiap hari-hari kita semakin mengenal bahwa kita ini berada di dalam surga, di mana surga itu adalah Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salam, Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Sayyidah Fatimah Zahra adalah penghulu dari penghuni para wanita surga. Itu Sayyidah Fatimah. Pemimpin-pemimpin kita adalah surga. Mudah-mudahan kita lebih mengenal dan menikmati kelezatan daripada jalan bahtera Nuh Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Maulana ya Aba Abdillah, ya Husain bin Ali, ayo syahid bi Karbala, ya benar Rasulullah, ya hujjatallahi ala khalqihi, ya sayyidana wa maulana. Tawasul kepada Imam Husain. Inna tawajjahna wastasfana wa tawassalna bika ilallah wa qaddamnaka baina yaday hajatina ya wajihan indallah isfalana indallah ya wajihan ya Husain indallah isfalana indallah ya wajihan
jihan indallah, ishfa' lana indallah. Semoga duduknya kita di sini diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai khidmat kita kepada Imam Mahdi ajalallahu farajau syarif, sebagai pelipur lara hati Rasulullah, pelipur lara Sayyidah Zahra, pelipur lara Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam, dan seluruh imam maksumin, terusus Imam Mahdi ajalallahu farajau syarif. Dan kita berbelasungkawa atas sebuah tragedi yang menimpa putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang Karbala 10 Muharram 61 Hijriah. Tiada duka yang paling besar terkecuali duka yang menimpa Al-Husain alaihi salatu wassalam, tragedi yang menimpa Al-Husain alaihi salatu wassalam. Kita membaca matam satu kali, kemudian kita berziarah Asyura ala Nabi wa alaihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad.